Kembali lagi bersama saya, Zuan Channel. Video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis lensa dan kamera beserta alat bantu fotografi. Ayo simak video berikutnya. Fotografi, 1. Kamera dan lensa. Jenis-jenis lensa. 1. SLR atau single lensa refleks atau kamera lensa tunggal. Dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau pentapris, kemudian dilanjutkan ke mata. Kamera refleksi lensa tunggal adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju ke dua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder, sehingga memungkinkan fotografer untuk dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil fotonya. Kamera SLR menggunakan pentaprisma yang ditempatkan di jalur optikal melalui lensa kelapangan film. Cahaya yang masuk kemudian dipantulkan ke atas oleh kaca cermin pantul dan mengenai pentaprisma. Pentaprisma kemudian memantulkan cahaya beberapa kali hingga mengenai jendela bilik. Saat tombol dilepaskan, kaca membuka jalan bagi cahaya sehingga cahaya dapat langsung mengenai film. Komponen kamera SLR. 1. Pembidik. 2. Jendela bidik. 3. Lensa. 4. Fokus. 5. Kecepatan rana. Dan 6. Diafragma. Kamera DSLR atau digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media penyimpanan gambar, namun menggunakan semacam memori CV, CD, MMC sebagai penyimpan data. Kelebihan lain adalah memiliki LCD, hasil kamera dapat dihapus, memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program aperture, priority, speed, priority, dan lain-lain, memiliki fasilitas autofocus, pemilihan ISO lebih fleksibel, jumlah titik fokus lebih banyak, teknologi shake, boost, reduce, auto with blast, dan lain-lain. Kamera mirrorless. Kamera mirrorless alias mirrorless interchangeable lens kamera MIRC atau kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa digantikan, alias compact camera system alias electronics viewfinder wide interchangeable lens. DSLR base mirrorless. Kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentapris seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar, satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Cara kerja rangefinder. TLR atau twin lens reflex kamera atau lensa kembang. Menggunakan dua lensa, lensa pertama atas sebagai pengambil view, lensa kedua bawah sebagai lensa mengambil gambar terkini. Viewfinder terlihat dari atas kamera. Cara kerja TLR.
Video kamera atau kamera penemu jarak perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akordeon sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar sehingga sering digunakan dalam memotret gedung atau arsitektur yang tinggi. Pocket kamera atau kamera saku. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaan yang mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan, semua pengaturan bersifat otomatis. Gambar juga tidak setajam kamera SLR karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Kamera lomo atau lomografi. Kamera lomo dapat dikategorikan sebagai pocket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang unik. Kamera lomo dapat banyak tipe seperti tipe wide angle, fish eye, dan underwater dan lain. Prosumer kamera atau kamera semi SLR. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik, namun berharga murah dan praktis. Secara anatomis mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa integrat atau tidak bisa dibongkar pasang, namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Meski fitur sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensornya film kecil 8-14 mm. Medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR. Namun, kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, 35 mm sampai 55 mm. Kamera jenis memiliki ketajaman gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Namun karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. Tampilan gambar pada kamera medium format 1,5 kali lebih lebar dari kamera DSLR biasa. Polaroid kamera atau kamera langsung jadi. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70 sampai 80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera atau serba otomatis. Kelebihannya, foto dapat langsung jadi tanpa proses cuci cetak, namun menggunakan kertas khusus. Bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Macam-macam alat bantu fotografi. 1. Background dan stand background. Background merupakan alat yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di studio. Alat ini dapat berupa berbagai macam warna, gambar, dan pola. Stand background memiliki dua penyangga untuk menyangga background. Penyangga ini dapat digerakkan naik turun menyesuaikan kebutuhan. 2. Tripod dan monopod. Tripod dan monopod memiliki fungsi yang sama dalam pemotretan. Keduanya berfungsi untuk penyangga kamera agar tidak terjadi goncangan atau shaking saat pemotretan berlangsung. Perbedaan keduanya
adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, sedangkan monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga yang membuatnya terlihat lebih praktis. 3. Tudung lensa. Tudung lensa berfungsi sebagai alat bantu penghalang cahaya yang tidak diinginkan agar tidak masuk ke kamera dan menimbulkan flare pada hasil pemotretan. Flare dapat merusak hasil pemotretan karena dapat mengurangi saturasi dan kontras. Tudung lensa sangat cocok digunakan pada pemotretan outdoor yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari. Yang keempat, filter. Filter merupakan alat bantu dengan fungsi utama sebagai penyaring cahaya yang akan masuk ke kamera. Penggunaan filter dalam pengambilan gambar digunakan untuk menyaring cahaya sehingga cahaya tersebut dapat menimbulkan efek-efek tertentu yang diinginkan fotografer. Alat bantu ini memiliki 2 bentuk, yaitu filter bulat atau circle dan filter kotak atau square. Penggunaannya keduanya pun berbeda. Jika Anda ingin menggunakan filter bulat, maka Anda harus memperhatikan ukuran diameter lensa kameranya yang digunakan. Jika ingin menggunakan filter kotak, maka Anda harus menggunakan ring khusus pada bagian depan lensa kamera. Kabel release. Alat bantu ini kabel release. Alat bantu ini sangat membantu Anda untuk menekan tombol shutter. Anda dapat memasangnya pada soket kabel release yang terletak di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu menghindari getaran yang biasanya ditimbulkan ketika fotografer menekan tombol shutter.